Halo, selamat siang. Kenalkan, nama saya Ova Ferdinand Marbun dengan NIM 1141008. Saya Eksayudi Manalu, saya NIM 114108016. Perkenalkan, nama saya Leni Satsimangunsong dengan NIM 1141033. Perkenalkan, nama saya Exalayunta Barat dengan NIM 114180838. Aplikasi antipasi COVID-19 merupakan aplikasi yang mendukung untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi saat ini yang disebabkan oleh COVID-19. Aplikasi ini seperti aplikasi asisten pribadi yang memberikan informasi yang berkaitan dengan COVID-19. Aplikasi ini memiliki satu role user, yaitu masyarakat yang memiliki hak akses untuk aplikasi tersebut. Sebelum menggunakan aplikasi, user terlebih dahulu melakukan pendaftaran atau registrasi karena data yang digunakan adalah data pribadi sehingga menghasilkan data yang akurat dan terpercaya. Aplikasi ini memberikan tips and trik mengatasi COVID-19 dan gejala apa saja yang menyebabkan terkena COVID-19. Tidak hanya itu, aplikasi memberikan informasi terbaru mengenai jumlah COVID-19 di Indonesia dan negara-negara khusus yang terkena COVID-19. Untuk aplikasi berbasis desktop yang kami bangun, memiliki fungsi dalam memanajemen setiap data yang digunakan dalam aplikasi berbasis mobile. Pertama yang dilakukan adalah login sebagai admin untuk memulai manajemen data. Di dalam aplikasi ini terdapat 4 tabel, yaitu tabel pengguna, tips and trick, gejala, dan update COVID. Masing-masing tabel akan berhubungan langsung dengan data yang dipakai pada aplikasi berbasis mobile. Kami dari kelompok 14 yang dimana kami membuat aplikasi antisipasi COVID-19. Di layar ini sudah saya sediakan dua aplikasi yang berbeda. Yang di sebelah kiri adalah aplikasi mobile yang kami kembangkan juga di mata kuliah PAM untuk pengembangan aplikasi mobile. Dan di sebelah kanan halaman login dari aplikasi berbasis desktop yang kami kerjakan ataupun yang kami buat untuk memenuhi mata kuliah BBO ataupun pengembangan berbasis objek. Nah, di sini saya akan memulai dengan aplikasi berbasis desktopnya karena ini adalah fokus kita. Di sini saya telah menyediakan akun admin dengan username Ova Marbun dan password Ferdinand. Kemudian di sini ada tersedia dua tombol, yaitu login dan reset. Tombol reset jika kita menekannya akan men-set kedua text field yang sudah diisi tadi menjadi nol. Kita masukkan. Ini adalah tampilan awal ataupun beranda dari aplikasi yang berbasis desktop yang telah kami buat. Di sini terdapat 4 tabel. Yang pertama daftar pengguna, tips dan trik, gejala, dan update COVID. Nah, di sini masing-masing tabel berhubungan dengan yang memakai data yang dipakai oleh aplikasi mobile ini. Semisal kita buat di sini masih tersedia user dengan username Ova Marbun. Kita coba. Di sini saya tidak menampilkan passwordnya. Ova Marbun. Kita login. Ini masih bisa. Kemudian kita logout. Di sini jika kita hapus yang Ova Marbun, hapus pengguna seperti ini. Mari kita coba lagi apakah bisa lagi login. Pengguna sudah tidak terdaftar, ataupun sudah tidak bisa lagi dipakai karena ini dihubungkan ataupun keduanya itu dihubungkan ke satu database yang sama, ke database yang sama dan pada tabel yang sama, yaitu tabel pengguna. Semua data di-fetch dari tabel yang ini dari database anti COVID-19. Kembali lagi. Kemudian kita login menggunakan akun yang masih ada, yaitu Ova Marbun 2. Kita lihat di sini. Ova Marbun 2 dan passwordnya. Nah, setelah masuk di sini kita dapat melihat
Di sini ada tips dan trik yang dihubungkan langsung dengan data yang diolah oleh desktopnya. Coba kita lihat gejala faktor resiko infeksi coronavirus. Jika kita masuk ke bagian gejala, di sini ada faktor resiko infeksi coronavirus. Nah, kita akan mencoba mengubah data yang ini. Kita ubah faktor resiko, kita buat menjadi cuma resiko saja. Kita lihat lagi di sini resiko infeksi coronavirus. Judulnya seperti itu. Jika kita edit gejala seperti ini, dan kita kembalikan, kita buka lagi gejala, maka yang tersisa tinggal resiko infeksi coronavirus. Itu seperti yang saya katakan tadi, data yang digunakan berdasarkan database yang sama yaitu anti-COVID-19 dan dari tabel yang sama yaitu gejala. Karena di sini kami diminta untuk membuat semacam aplikasi pengolah data yang dipakai oleh aplikasi mobile. Oleh karena itu kami membuat aplikasi seperti ini yang dimana berbentuk seperti database layer ataupun yang bisa mengolah data yang akan dipakai oleh si aplikasi mobile. Begitu juga dengan tips dan triknya. Kita lihat tips dan triknya. Di sini rutin asupan buah dan sayuran. Coba kita ubah. Rutin asupan buah saja. Tips seperti ini. Di sini sudah berubah, di sini belum berubah karena kita buat lagi sudah berubah. Rutin asupan buah menggunakan data yang sama. Coba kita hapus. Jika kita menghapus yang ini, sudah hilang. Jika kita buka lagi tips and tricks, maka rutin asupan buah dan sayuran tadi akan menghilang juga. Bagaimana jika kita menambah? Sepertinya rutin masuk sayuran dan buah. Jika kita tambah seperti ini, maka di paling bawah ada rutin mengasuh sayuran dan buah hasilnya seperti itu. Jika kita buka lagi tips dan triknya, maka di bagian bawah akan disediakan tips dan trik yang baru seperti itu. Kemudian untuk update untuk gejalanya juga demikian. Jika kita menghapus, kita lihat gejalanya. Di gejala ini ada yang paling bawah, yaitu komplikasi infeksi coronavirus. Komplikasi infeksi coronavirus. Jika kita menghapus ini dan kita buka lagi gejalanya, maka komplikasi infeksi coronavirus tadi akan menghilang. Karena di database layernya sendiri data tersebut sudah dihapus. Seperti itu. Kemudian jika kita menambahkan yang baru, seperti ini, buka lagi yang gejalanya, maka di paling bawah akan tertambah infeksi coronavirus melalui udara seperti itu. Kemudian di sini juga untuk masing-masing bagian kami sudah menggunakan handler. Jika kosong seperti ini maka tidak akan bisa ditambahkan ataupun tidak akan bisa ditekan seperti ini. Begitu juga dengan tips dan triksnya seperti itu. Jika kita mengosongkannya seperti ini, maka tidak akan bisa ditambahkan. Kemudian di sini ada database layer juga untuk update COVID ataupun update data COVID di Indonesia. Kita bisa buat di sini berbentuk manual karena ya seperti yang dikatakan, seperti yang kita ketahui bahwa aplikasi ini bertugas sebagai database layer ataupun penyedia data seperti itu. Contohnya positifnya 100, sembuhnya 20, dan meninggalnya 20. Kita menambahkan data seperti ini. Maka akan langsung ada update dan kapan tanggal ditambahkan. Jika kita menghapus data yang terakhir, maka data yang kita inginkan maka data akan terhapus. Dan jika kita ingin mengupdate, klik 2 kali. Kemudian kita misal kita buat jadi 100 seperti ini.
data, mengerjakan jadi 100. Seperti itu. Kemudian di sini ada juga tentang developer ataupun kami. Saya sendiri Lova Marbun, saya di Manalu, teman saya Excellency Barat, teman saya juga, dan ini saya Simangonsong. Kami berempat merupakan bagian-bagian yang berpartisipasi dalam mengembangkan aplikasi ini. Di sini ada juga untuk logout. Di sini akan ada handler yang muncul ataupun alert confirmation dialog. Apakah yakin akan keluar atau tidak? Jika cancel maka dismiss ataupun menghilang, dan jika oke, maka aplikasi akan logout. Demikian untuk perhatiannya, saya ucapkan terima kasih banyak. Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak merupakan salah satu program studi dari 8 program studi yang terdapat di Institut Teknologi Dell. Program studi ini berdiri sejak tahun 2012 yang lalu yang memiliki profil kelulusan yang cukup memuaskan. Rentan waktu lulusan memperoleh pekerjaan pun tidak cukup lama. Hal ini dibuktikan dengan lulusan pertama tahun 2017-2018 yang memperoleh pekerjaan kurang dari 1 bulan. Bahkan di tahun 2019, lulusan Diploma 4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak mencapai 93% yang diterima bekerja sebelum wisuda. Yayasan Dell merupakan organisasi yang didirikan untuk membawa perubahan dan pembaharuan bagi individu dan juga masyarakat yang dikenal menjadi Institut Teknologi Dell. Ciri khas dari Institut Teknologi Dell adalah kampus yang memiliki semboyan Martuhan, Maroha, dan Marebisu. Institut ini juga dikenal menjadi kampus yang memiliki asrama sebagai tempat tinggal bagi mahasiswa. Sehingga baik di kampus ataupun di asrama, mahasiswa harus memiliki kedisiplinan yang baik. Institut Teknologi Dell juga memiliki program pendidikan, yaitu diantaranya Fakultas Informatika dan Teknik Elektro yang terdiri dari Prodi D3 Teknologi Informasi, D3 Teknologi Komputer, D4 Teknologi Rekayasa Perangkat Lunak, S1 Informatika, S1 Sistem Informasi, dan S1 Teknik Elektro. Selanjutnya adalah Fakultas Teknologi Industri yang terdiri dari S1 Manajemen Rekayasa, dan yang terakhir adalah Fakultas Bioteknologi yang terdiri dari S1 Teknik Bioproses.